Ya, pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kini kita lanjutkan kembali diskusi kita mengenai zakat. Baik Pak Ustadz, kita tadi sudah berpanjang lebar berbicara mengenai zakat nih Pak, termasuk zakat fitrah dan juga zakat Iya, harta nih. Dan tadi juga telah dibicarakan bahwa yang harus kita zakatkan itu banyak jenisnya, iya, maksudnya ada emas ya Pak ada Ustadz, tadi emas, termasuk juga tadi apa tadi penghasilan. penghasilan termasuk hasil kebon, Iya, kemudian juga termasuk juga kalau kita seandainya hasil perniagaan itu juga dari hasilnya ya iya, Pak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa saja sih yang sebenarnya berhak untuk menerima zakat tersebut nih Pak Ustaz? iya. Jadi yang berhak menerima zakat itu sangat jelas dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Hmm. Jadi baca innamas sadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin Hmm. ibnu sabil sabilillah. Jadi kalau kita kuatkan dalam bahasa kita, pertama fakir, Hmm. fakir, miskin, orang yang berhutang, gharim, Hmm. kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu juga berhak yang baru masuk Islam itu ya. Hmm. Kemudian ada orang yang berhutang. Kemudian sabilillah, ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf. Oke. Nah, itu yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Baik. Ambil itu satunya ya. Ya, kita terima dulu Terima pemirsa dulu yang ingin bergabung. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Pak John di Banyuwangi. Iya, Pak John. Silakan nih Pak John, ada yang ingin tanyakan mengenai zakat? Saya mau bertanya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak Ustadz mau bertanya, yang dimaksud dengan fisabilillah itu yang bagaimana Pak Oh, Ustadz? oke. Nah yang kedua ini Pak Ustadz, rahasia besar di balik usia umur 40 tahun itu bagaimana Pak Ustadz? Rahasia besar? Di balik usia 40 tahun. Oh, oke, baik. Ya, sebenarnya itu Pak Ustadz pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus wabarakatuh. pertanyaannya, Ya, ya. ada 2 pertanyaan itu. Tadi fisabilillah. Nah, itu Ya, kita ini kan ada dalam di asnaf 8 itu fisabilillah, orang yang memperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang ini katakanlah para ustadz menegakkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu, bisa saja itu para mahasiswa, anak-anak kita. Fisabilillah ini lebih ditekankan kalau sekarang ini pada pejuang jihad fisabilillah, itu orang-orang yang ya menegakkan agama Allah seperti mengajar itu. Di antara sekarang bukan lagi berjuang untuk mengangkat senjata, Iya, nggak ada benar. lagi sekarang ini kan Pak ya. Jadi itu yang lebih kita cenderung pada saat ini. Itu berhak menerima Pak para ustadz-ustadz, guru-guru TK itu fisabilillah itu Pak. Berjuang untuk ilmu kan itu fisabil. Nah kemudian hikmah di balik usia 40 tahun. Nah, ini sebetulnya saya pernah dengar juga ini ya. Iya. Artinya usia ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun itu usia kematangan kita sebagai manusia. Itu kematangan kita secara jasmani dan rohani dianggap usia yang sangat matang. Kalau istilah kita itu posisi saat itu kita memang sudah saatnya kita untuk lebih menjadi dewasa. Dewasa dalam pengertian ya, kalau kita masih gelap berbuat dosa, tobatlah. Iya. Kira-kira kan. Kemudian kalau kita tuh bersikap sudah sangat dewasa. Menjadi seorang pemimpin harus bijaksana. Jadi memang usia kematangan yang memang ditentukan oleh Allah mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi. Tapi sebetulnya banyak pendapat lain masalah ini ya. Cuma itu yang kira-kira kita bahas walaupun nggak ada katanya. Tapi usia kematangan manusia secara jasmani rohani 40 tahun itu. Apalagi kalau 50 tahun, artinya begini, ketika usia tersebut sudah kita lalui tapi kita belum juga insaf, sadar, itu hati-hati. Kenapa? Kalau kita masih juga belum taubat, insaf, usia itu takutnya menjadi kebiasaan. Kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik, takutnya itu menjadi hal yang kebiasaan sehingga susah untuk keluar dari hal-hal yang tidak baik. Lebih baik usia tersebut dibiasakan kalau belum mampu bersedekah dan sedekah. Belum rajin sholat selama ini kita biasakan menjadi yang taat ibadah sholatnya. Datang ke masjid, jadi ke masjid rajin. Jadi begitu, usia yang matang. Ini kita samakan dengan usia pengangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Nah, itu maksudnya. Tapi banyak pendapat juga sih.
Kalau secara kesehatan bagaimana, secara iman makanya yang ditanyakan oleh beliau tadi kan begitu. Usia kematangan kita dalam bertindak arif dan bijaksana untuk diri dan orang lain. Iya, iya. Biasanya kalau usia 40 ke atas itu memang ada kematangan nih Pak Betul. Ustadz. Dari segi pengalaman, dari segi memberikan nasihat. Iya. Karena pengalaman mungkin yang Sudah saatnya menjadi tauladan. Iya. Dan usia itu biasanya sudah menikah. Ya, bagaimana selama ini kan kita masih usia 40 ke bawah, punya anak masih kecil-kecil. Iya, iya. Anak belum begitu mengetahui mana hal-hal yang baik buruk. Nah, ketika anak sudah besar, kita 40, saat itu kematangan fisik sudah dituntut, harus dituntut menjadi ayah yang bijaksana, menjadi ibu-ibu yang bijaksana, menjadi pemimpin yang bijaksana. Jadi role model lah Pak Ustadz ya. Kira-kira begitulah. Tapi kan banyak pendapat Iya. sesuai dengan tinjauan masing-masing. Karena itu menyangkut psikologi. Iya, karena mungkin rata-rata lah di usia Rata-rata. 40 itu merupakan suatu bentuk kematangan Usia dari itu seseorang bertindak. Pengangkatan Rasulullah kan 40 Iya. tahunnya. Iya. Baik Pak Ustadz, ini kalau seandainya nih Pak Ustadz, ini kan adanya kesadaran masyarakat bahwa akan zakat tentunya masalah kemiskinan ini tidak akan terjadi nih Pak Ustadz. Nah kalau kita perhatikan nih Pak Ustadz, hampir seluruh umat itu melakukan zakat fitrah. Tetapi zakat mal itu belum terasa gitu nih Pak Ustadz. Iya. Ini di mana sih sebenarnya letak kesalahannya itu di mana nih Pak Ustadz? Apakah adanya kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri atau gimana nih Pak Ustadz? Karena kalau Bisa kita jadi, pertama barangkali keawaman. Bisa awam artinya nggak memahami tentang batasan berzakat dan kewajiban berzakat. Bisa jadi itu Pak. Banyak orang kaya belum tentu dia keluarkan zakat. Betul kata Pak Musin tadi, seyogyanya zakat ini ya, kalau itu di manage dengan baik, terutama zakat mal, kalau fitrah kan setahun sekali. Iya. Zakat mal itu kalau kita manage dengan baik, ini pemerintah sangat bagus. Ada Badan Amil Zakat Nasional. Dikeluarkan juga undang-undang lagi. PNS diwajibkan berzakat, itu suatu hal yang luar biasa. Nah di sini Basnas punya program. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat ini, semestinya tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi semestinya. Kenapa? Karena zakat ini adalah sesuatu hal yang sangat favorit untuk salah satu program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Iya. Semestinya. Iya, sebenarnya kalau Coba memang kita bandingkan saja ya. Dulu pernah kita berbicara di forum diskusi juga. Kalau setiap umat Islam itu berzakat, enggak usah berzakat katalah. Berinfak saja Pak Musin, 500 rupiah. Kita hitung jumlah masyarakat Islam Sumatera Selatan. Kalau misalnya setiap hari berzakat, berinfak sedekah 500 rupiah. Kalau jumlah orang kita 7 juta misalnya, kalikan berapa coba? Iya, Itu sudah mampu mengentaskan kemiskinan berapa puluh orang sehari. Kalau memanagenya dengan baik, yang kedua faktor kesadaran. benar. Ini yang paling dominan. Kita ini kadang-kadang jangankan berzakat Pak. Bersedekah saja kadang-kadang di lampu merah masih suka ngomel. Nah jadi memang faktor agama ini sangat menentukan kesadaran kita tadi katanya. Faktor kesadaran, pemahaman agama tentang pentingnya berzakat ini. Coba lihat Allah selalu berfirman berkaitan dengan sholat. Wa aqimus sholah, wa atuz zakat, warka'u ma'ar rakin. Selalu dikaitkan dengan sholat. Betapa pentingnya zakat itu artinya. Setelah sholat, zakat dihisap nanti Pak. Kenapa? Kan Allah titipkan dengan kita. Nah makanya kami ketuk pada kaum muslimin yang diberikan Allah titipan lebih zakatkanlah. Bukan main Pak. Kita kadang-kadang iri dengan orang yang kadang-kadang uangnya banyak berzakat. Kita pengen kadang-kadang Pak. Kalau orang sudah, makanya ingat, ketika itu menjadi sesuatu keterpaksaan tidak pernah akan jadi biasa. Tapi kita membiasakan menjadi suatu kebutuhan. Iya benar. Kalau kita membiasakan zakat Pak ya. Ketika melihat orang susah kita nggak kuat Pak, yakin saja. Kalau kita sudah membiasakan infak, sedekah dan zakat, tidak akan sanggup melihat terjadi kemiskinan di kiri kanan kita. Nah makanya pemahaman, kesadaran baru akan muncul kemauan tadi Pak. Jadi dipahami betul, ingatlah harta yang kita miliki ini sesungguhnya yang sudah kita keluarkan Pak. Yang ada di rumah kita, di bank, yang kita pakai. Ketika kita meninggal dunia nanti, tidak ikut. Yang ikut itu yang kita keluarkan tadi zakat.
infak, sedekah, wakaf. Itulah yang mendampingi kita nanti. Yang lain jadi warisan, sisip Iya, dikit iya. rebutan. Nah jadi saya ketuklah kaum muslimin yang diberikan Allah harta yang cukup banyak. Zakat mal itu salah satu program yang dapat mengentaskan kemiskinan secara alami yang sesuai dengan syar'i. Baru mulai kita menunggu bantuan pemerintah. Kan banyak yang dipikirkan lain. Iya. Ya kita punya harta lebih ini kenapa tidak? Bagaimana caranya? Bisa kita ngangkat anak asuh. Oh, oke. Bisa kita membuat panti asuhan, ngambil orang-orang nggak mampu, kita bina. Kita berikan pendidikan agama, kita biayai sekolahnya. Ini dengan harta kita. Itulah. Iya, Makanya iya. kita punya harta, kalau kita nggak mengeluarkan untuk anak yatim, ingat firman Allah. Fawailul lil musallin, mendustakan agama. Iya, iya. Berat sekali hukumannya itu. Sebenarnya banyak sekali anjuran kita kepada kita semua itu di dalam melakukan zakat nih Pak Ustaz ya. Jadi tinggal mengetuk bagaimana kesadaran Iya. dari diri kita nih Pak Ustaz. Ketika kita juga menginvestasikan dana kita dalam perbankan juga sebenarnya banyak sih Betul sekali. ditawarkan kembali di mobile banking pun misalnya sekarang sudah canggih, tidak perlu Iya. lagi kita mau zakat setiap ini yang bisa digunakan misalnya untuk pembangunan masjid. Tinggal dari kesadaran diri kita sendiri Betul Pak sekali, Ustaz. Pak. Bila itu terlaksana mungkin kesenjangan yang ada di masyarakat itu tentunya tidak akan terjadi Iya. nih, Pak Ustaz. Mungkin di akhir nih Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz ada yang ingin disampaikan kesimpulan kepada pemirsa di rumah khususnya mengenai zakat ini Pak Baik. Ustaz. Para pemirsa sekalian, di ujung kita tausiah pada sore hari ini kami akan ingatkan lagi bahwa kewajiban berzakat itu adalah salah satu penegakan rukun Islam yang di antara yang kelima itu. Jangan lupa zakat fitrah dikeluarkan setiap yang bernyawa sebelum 1 Syawal itu dikerjakan. Yang kedua, yang kita mempunyai harta yang sudah cukup sampai nisabnya, jangan lupa dikeluarkan zakat malnya. Karena itulah salah satu upaya kita menyantuni orang-orang yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita santuni. Mumpung belum diambil Allah sendiri. Iya, Pak Ustaz. Lebih baik kita keluarkan. Kalau Allah mau mengambil harta kita sangat gampang sekali. Maaf ngomong, kadang-kadang Allah cabut hartanya dengan sakit. Berobat kemana-mana miliaran. Coba kalau kita, siapa tahu dengan kita berzakat ini salah satu doa supaya kita menjadi orang yang sehat walafiat. Sangat mudah bagi Allah mengambil harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi sebelum Allah ambil secara paksa, mungkin bisa dengan maut, bisa dengan musibah, bisa dengan sakit, kita keluarkanlah zakatnya. Karena zakat itu pertama mensucikan diri dan harta kita, yang kedua membuat jiwa kita sehat, jiwa dan raga. Baik Pak Ustaz, terima kasih nih Pak Ustaz atas penjelasannya mengenai zakat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Ustaz pada kesempatan sore hari dan juga penjelasannya membuat kita semakin terbuka. Amin, Begitu amin, pentingnya arti amin, zakat itu amin. sendiri dan makna dari zakat itu sendiri sangat luas sekali. Amin. Baik pemirsa dan Pak Ustaz juga terima kasih nih atas Terima kehadiran pada kasih. sore hari ini dan pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami mengucapkan terima kasih dan buat pemirsa di rumah yang belum sempat kami mohon maaf. Insya Allah besok kembali kita akan hadir di waktu yang sama dan tentunya dengan tema yang lain juga. Dan pemirsa, dari pertemuan kali ini, zakat itu sangat penting artinya bagi kesejahteraan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat golongan yang mampu dan yang tidak mampu. Dengan zakat, hubungan antara kedua golongan itu akan menjadi baik, karena yang lemah mendapat pertolongan dari yang kuat, sedangkan yang kuat merasa berkewajiban untuk menolong yang lemah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat buat kita semua. Kami akhiri acara ini dengan ucapan khotulullahu jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi